Shalom, Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semuanya. Hari ini saya mau berbicara tentang kesembuhan pasti terjadi. Kesembuhan pasti terjadi. Bapak Saudara, hidup sehat adalah dambaan setiap orang, baik jasmani maupun rohani. Nah, salah satu faktor penyebab penyakit adalah pola makan yang kurang teratur, kurang istirahat, pikiran yang tidak sehat. Firman Tuhan menjelaskan bahwa ketika Allah selesai menciptakan alam semesta, Ia menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, tidak ada sakit penyakit, penderitaan, dan kematian. Sakit penyakit dan penderitaan adalah merupakan suatu masalah bila dikaitkan dengan latar belakang dan konteks orang Yahudi yang percaya kepada Allah adalah maha baik dan maha adil. Segala sakit penyakit, penderitaan, dan yang tertindas ditafsirkan sebagai reaksi keadilan Allah yang menghukum kejahatan dan dosa manusia. Nah, di dalam perjanjian baru, Bapak Saudara, kita dapat melihat di mana Yesus dalam perjalanannya dan dalam pelayanannya selama di muka bumi, Ia berkeliling dari kampung ke kampung. Ia banyak mengajar dan berbagai macam penyakit Dia sembuhkan. Nah, salah satu penyakit yang Dia sembuhkan adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Kita melihat di dalam Matius 9 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Yesus berpaling dan memandang serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkanmu. Dia berkata, asal kujamah jubahnya, aku pasti sembuh. Lalu Yesus berpaling ke belakang melihat. Dan Yesus berkata, teguhkanlah imanmu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkanmu. Dan pada saat itu, Bapak Saudara, sakit pendarahannya berhenti seketika. Luar biasa, Bapak Saudara. Dan kita melihat lagi Hizkia di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian datanglah Yesaya ambil sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah Hizkia. Bapak Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita melihat mukjizat terjadi seketika itu juga pada Hizkia.
Dia ini adalah orang benar di mata Tuhan, melakukan apa yang baik benar di mata Tuhan. Ketika dia saat jatuh sakit parah, dia berdoa kepada Tuhan, dia menangis dengan sangat kepada Tuhan. Maka Tuhan mendengarkan doanya. Bahkan Tuhan memberikan umur 15 tahun lagi. Diperpanjang umurnya, saudara. Diperpanjang umurnya. Nah, dari kedua orang tersebut, apa yang dapat kita pelajari, Bapak Saudara? Apa yang kita dapat pelajari dari kedua orang tersebut? Saya melihat di sini yang kita dapat pelajari adalah iman percaya kepada Yesus, bahwa kesembuhan pasti terjadi. Iman percaya kepada Yesus, kesembuhan pasti terjadi. Perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan, ia datang kepada Yesus dengan berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Aku pasti sembuh. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kalau kita perhatikan, perempuan ini sudah 12 tahun pendarahan. Sudah 12 tahun lamanya pendarahan. Penyakit yang begitu menyusahkan. Mungkin uang sudah banyak habis. Mungkin hartanya juga sudah ada yang terjual. Dia sudah berobat kemana-mana tapi tak sembuh juga. Tetapi ketika dia tahu Yesus datang ke kampungnya, dia berusaha, dia datang kepada Yesus dan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ketika dia menjamah jubahnya, dengan iman percaya, dia sembuh. Lalu Yesus berpaling ke belakang dan dia berkata, imanmu telah menyelamatkanmu. Saat itu, Bapak Saudara, penyakitnya sembuh. Ya, penyakitnya sembuh. Saya, Bapak Saudara, jadi teringat dengan kakak saya. Pada tahun 2011 dia dikirim dari kantor ke Australia. Dan selama 4 bulan dia di sana, satu kali istri saya bermimpi bahwa dia dikatakan sudah meninggal. Lalu kami berdoa sama istri, dipatahkan dan diputuskan mimpi tersebut. Tetapi apa yang terjadi? Jam 8 pagi, pihak dari rumah sakit Australia nelpon ke kantornya, dan dari kantornya telepon lagi ke istri saya bahwa kakak saya mengalami sakit yang serius. Akhirnya pihak rumah sakit menganjurkan supaya saya pergi ke sana. Singkat cerita, saya pergi ke sana. Tiba di sana saya melihat bahwa kakak saya sudah berada di ruangan ICU. Penyakit yang membahayakan. Penyakit yang membahayakan. Dokter berkata kalau saya masuk ke dalam ruangan ICU tersebut harus pakai masker. Mereka tidak memberitahukan apa penyakitnya. Sampai di situ, saudara, apa yang saya lakukan? Saya berdoa, saya urapi dengan minyak urapan. Saya percaya kuasa mujizat pasti terjadi. Kuasa mujizat Tuhan pasti terjadi. Setelah itu saya pergi ke penginapan hotel. Malam itu saya bermimpi bahwa kakak saya sudah disembayangin oleh bukan orang Kristen. Saya bermimpi bahwa dia sudah disembayangin bukan orang Kristen. Lalu apa yang terjadi, saudara? Besok saya pergi lagi ke rumah sakit. 1 hari 3 kali, pagi, siang, dan sore. Pagi, siang, sore. Jam 8, jam 12, dan jam 3 sore. Saya pergi 3 kali 1 hari, saudara. Setiap hari saya berdoa. Setiap hari saya berdoa. Saya pegang tangannya, saya bisikkan ke telinga, saya katakan, kamu pasti sembuh, kamu pasti sembuh dalam nama Yesus. Saya imani, saya ciprati dengan minyak urapan, saudara. Setiap hari saya doain.
hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, tidak ada terjadi apa-apa. Pas hari Kamis, saya lakukan lagi doa, pegang tangannya, bisikan ke telinganya. Saya katakan, kamu pasti sembuh. Jam 3 sore, saudara, ketika saya berdoa, dia bisa menangis. Dia bisa menangis, saudara. Waktu itu saya hanya punya waktu 1 minggu. Tetapi ketika dia sudah bisa menangis, saudara, seminggu kemudian dia dipindahkan ke ruang perawatan. Akhirnya pihak rumah sakit meminta kepada saya supaya diperpanjang visa saya. Diperpanjang waktunya. Waktu saya sebenarnya hanya 1 minggu, tapi diperpanjang jadi 2 minggu. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia dipindah ke ruang perawatan. Setelah itu saya tanya pihak rumah sakit, dokter yang merawat dia, saya minta supaya jenis penyakitnya dikasih tahu. Akhirnya mereka memberikan suatu keterangan yang begitu banyak, ada sekitar 30 lembar kertas double polio. Lalu mereka mengatakan bahwa penyakitnya adalah penyakit virus mematikan, dan obat yang mereka lakukan masih uji coba, saudara. Akhirnya mereka print semuanya jenis penyakitnya, lalu saya tanda tangani. Saya baca di situ penyakit membahayakan. Kalaupun dia sembuh hanya waktunya 1 minggu, habis itu mati. Kalaupun dia sembuh, cacat, lumpuh, buta, stroke, artinya tidak ada artinya lagi. Tidak bisa berbuat apa-apa, seperti benda mati yang diletakkan tidak berfungsi. Tapi apa yang terjadi, saudara? Itu semua penyakit yang di-print di kertas, saya angkat, saya urapi, saya doa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, semua jenis penyakit ini pasti disembuhkan oleh kuasa-Mu. Aku percaya mujizat pasti terjadi. Saya menangis, saudara. Saya berdoa terus. Saya kasih tahu informasi ini ke saudara saya semuanya yang di Indonesia, supaya mereka serentak berdoa. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Pemulihan yang luar biasa. 14 hari dia di sana. Dokternya mengatakan saya harus diperpanjang waktunya. Tapi saya katakan saya harus pulang. Karena saya sudah percaya dengan doa, iman percaya kepada Yesus bahwa dia sudah disembuhkan. Singkat cerita, saya pulang. Dia menyusul seminggu kemudian. Dan selama 4 bulan dia di rumah saya rawat di rumah. Dan betul apa yang tertulis di dalam kertas tersebut, bahwa kalau dia pun sembuh, pulang dari rumah sakit, dia pasti cacat, buta, lumpuh, stroke. Dan terbukti, saudara, baru 4 hari di rumah saya, itu kakinya nggak bisa diangkat. Lalu kami urapi dengan minyak urapan, kami percaya mujizat terjadi. Seketika itu bisa dia angkat kembali. Besok kemudian, saudara, apa yang terjadi? Matanya keluar darah, saudara. Mengerikan. Ini benar-benar kami percaya akan kuasa Tuhan. Kami banyak berdoa, saudara. Kami banyak berdoa kepada Tuhan. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Semua penyakit yang ditulis di lembar kertas tersebut, Tuhan nyatakan kuasanya. Melalui apa, saudara? Minyak urapan, perjamuan kudus. Doa kami selalu panjatkan kepada Tuhan. Doa selalu kami panjatkan kepada Tuhan. Dan selama 4 bulan dia di rumah, kami rawat. Puji Tuhan, dia kembali pulih. Dia kembali pulih dengan kuasa Tuhan yang luar biasa, saudara. Dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Saya percaya mujizat pasti terjadi. Kasih Allah tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Saya percaya mujizat itu masih berlaku, saudara. Mari Bapak Saudara, kita tetap percaya bahwa mujizat itu masih tetap ada. Demikian juga Bapak Saudara halnya dalam menjalani kehidupan saat ini. Kita tetap percaya bahwa kita sampai hari ini ada sebagaimana ada, itu semua karena kasih Tuhan. Dan di dalam menjalani kehidupan Ibu Saudara, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun di masa COVID yang terjadi, di mana banyak orang yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan, bisnis yang bangkrut, terjadi PHK di mana-mana, banyak orang pengangguran, saudara, bingung mau kerja apa. Lalu bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini? Apa yang harus kita lakukan? Banyak orang yang stres, saudara. Tetapi Yesus berkata di dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-28, Ia berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Yesus mengundang kita, saudara. Yesus mengundang kita supaya kita datang kepada Dia. Setiap masalah yang kita hadapi, setiap persoalan yang tidak sanggup kita lakukan, mari saudara datang kepada Tuhan. Percaya akan kuasa Tuhan. Percaya akan janji Tuhan. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu bagaimana kita hidup. Dia undang kita datang kepada Dia. Mari kita responi undangan tersebut. Mari kita datang kepada Tuhan. Percaya akan pertolongan Tuhan. Dia mau di dalam setiap masalah yang kita hadapi, yang tidak sanggup kita lakukan, mari kita datang kepada Yesus. Ayat yang ke-29 berkata, "Pikul lekuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Yesus mengajak kita, Yesus mengundang kita untuk datang kepada Dia. Karena sesuatu yang kita butuhkan Tuhan sudah sediakan untuk kita terima. Dia berkata, "Belajarlah kepadaku, sebab aku rendah hati." Yesus mau supaya kita belajar kepada Dia. Bagaimana menjalani kehidupan ini. Apa yang harus kita lakukan. Bapak Saudara, kita sebagai manusia terbatas. Kemampuan kita terbatas. Itu sebabnya Yesus berkata, "Belajar kepadaku." Artinya kita datang kepada Dia, belajar kepada Dia. Supaya kita bisa memahami. Supaya kita bisa menjalani kehidupan ini seperti apa, saudara. Kita datang kepada Dia. Kita diundang oleh Yesus. Kita diajak belajar kepada Dia, berarti kita minta petunjuk dari Yesus. Dia mau ajarkan sesuatu yang kita tidak ketahui, supaya kita mengerti. Demikian juga, saudara, bagaimana kita menghadapi kehidupan sekarang ini. Firman Tuhan berkata di dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Firman Tuhan berkata, "Berserulah kepadaku." Kita harus berseru memanggil nama Tuhan. Kita berseru memanggil kepada Tuhan, memanggil namanya Yesus yang penuh kuasa. Ya. "Maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Jadi di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita
bagaimana kita menghadapi hari-hari ini, bagaimana kita menjalani kehidupan. Dia mau supaya kita berseru memanggil nama Yesus. Dia mau supaya kita berdoa kepada Dia, supaya Dia memberitahukan segala sesuatu yang kita tidak ketahui. Apa yang harus kita kerjakan, bagaimana kita menjalani kehidupan. Dia mau supaya kita berseru memanggil namanya, bahwa nama Yesus adalah nama yang penuh kuasa. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari ini, besok, dan seterusnya. Tidak ada yang tahu, saudara. Tetapi mari kita sebagai orang percaya datang kepada Kristus. Yesus berkata supaya kita berdoa. Mengapa kita harus berdoa, saudara? Supaya kita kuat. Mengapa kita harus berdoa? Supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, berdoalah supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, daging lemah. Doa itu adalah napas kehidupan bagi kita orang percaya. Doa itu adalah suatu komunikasi kita, hubungan kita kepada Tuhan. Dia mau supaya kita lebih banyak lagi berdoa, saudara. Melihat kehidupan zaman sekarang, di mana manusia semakin bertambah jahat, ya, di mana kehidupan semakin sulit, banyak orang stres, banyak orang yang depresi. Itu sebabnya Yesus berkata supaya kita selalu berdoa, supaya kita tetap kuat. Mari saudara, di dalam menghadapi segala sesuatu, kita datang kepada Tuhan, baik sakit penyakit, baik penderitaan, masalah-masalah yang kita tidak dapat atasi, kita datang kepada Tuhan, percaya dan berdoa kepada Tuhan. Maka semuanya itu Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti pulihkan, Tuhan pasti sembuhkan. Mari saudara, kita percaya kepada Yesus bahwa Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Mujizat masih terjadi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.